Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marcelina, MPM 22000900, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang merangkum buku karya Dale, Carnegie, dan Accessietis. Yang pertama itu rangkuman buku tersebut. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dan informasi dari suatu pihak kepada pihak lainnya, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Teori tentang buku Liston mewujudkan komunikasi yang efektif akan mencakup berbagai aspek yang penting untuk membangun komunikasi efektif. Buku ini memperjelas prinsip-prinsip yang dapat dijelaskan terhadap artikulasi jelas, pengertian dan penggunaan terbaik dari pesanan, dan pengertian terhadap masalah yang muncul dalam komunikasi. Apa saja contohnya? Berbicara dengan jelas. Seorang komunikator yang baik akan memiliki artikulasi yang jelas, tidak bergumam saat berbicara tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, dan menggunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh penerima pesan. Memahami dan mengerti pesanan. Maksudnya, seorang komunikator yang efektif akan memahami dan mengerti pesanan yang akan diterima oleh penerima pesan sehingga dapat menyesuaikan pesanan sesuai dengan apa yang dipesankan. Memahami dan mengerti masalah. Seorang komunikator yang efektif akan memahami dan mengerti masalah yang muncul dalam komunikasi sehingga dapat menyediakan solusi yang efektif dan membantu mengatasi masalah tersebut. Dan selanjutnya, memahami dan mengerti diri sendiri. Seorang komunikator yang efektif akan memahami dan mengerti diri sendiri, termasuk kekuatan dan kelemahan, sehingga dapat mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan komunikasi. Apa saja teknik komunikasi yang baik? Baik, kita jelaskan. Yang pertama, kemampuan mendengarkan aktif. Yang kedua, klaritas dan kesederhanaan. Ketiga, kesabaran dan pengendalian diri. Dan ada berapa tipe-tipe pendengar yang baik? Maaf, salah. Ada berapa tipe-tipe pendengar? Yang pertama, pendengar yang pertama si asik sendiri. Pendengar kedua, si tukang melamun. Pendengar ketiga, si tukang potong. Ini yang paling ribet, si tukang potong. Yang pendengar keempat, si terserah. Dan pendengar kelima, si tukang menyerah. Pendengar keenam, si tukang analisis. Dan terakhir, si tukang terlibat. Buku Liston mewujudkan komunikasi efektif, membahas pentingnya mendengarkan dalam menciptakan hubungan yang bermakna dan efektif. Bagaimana kemampuan mendengarkan yang baik dapat memperkuat hubungan interpersonal, memperbaiki komunikasi, dan mengatasi konflik. Di dalam buku ini juga ada strategi untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan seperti aktif mendengarkan, memberikan umpan balik dan konstruktif,
dan memahami perspektif orang lain, serta bagaimana kesadaran diri dapat membantu dalam memperbaiki komunikasi. Rangkuman buku. Membangun hubungan berlandaskan rasa kepercayaan. Ini sangat penting. Koneksi adalah fondasi bagi hubungan kita, pekerjaan kita, dan masyarakat. Kepercayaan merupakan elemen dasar bagi terciptanya suatu hubungan yang baik dan sebagai unsur mendasar bagi keberhasilan suatu hubungan. Dalam buku ini juga kita bisa menemukan tips membangun hubungan yang lebih baik. Bagaimana caranya? Yang pertama, hindari kebiasaan SOK, salahkan, omel, kritik. Selanjutnya, beri penghargaan yang jujur dan tulus. Selanjutnya, bangkitkan keinginan yang besar pada diri orang lain. Selanjutnya, beri perhatian yang tulus pada orang lain. Dan yang tak kalah penting itu, tersenyum. Jadilah pendengar yang baik, berbicara sesuai minat orang lain. Coba dengan sejujurnya membuat agar orang lain merasa dirinya penting dan lakukan dengan tulus. Kesimpulan dari buku. Buku Listen Membangun Komunikasi yang Efektif menekankan pentingnya mendengarkan secara aktif dalam berkomunikasi. Kesimpulannya adalah bahwa dengan mendengarkan dengan cermat dan empati, kita dapat memperkuat hubungan, memahami perspektif orang lain, dan menciptakan komunikasi yang lebih efektif dan bermakna. Kesimpulan dari buku Connect. Baik, membangun hubungan berlandaskan rasa kepercayaan adalah pentingnya membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan dengan orang lain berdasarkan saling percaya. Ini melibatkan komunikasi yang jujur, kejujuran diri, penghargaan terhadap perbedaan, dan kepercayaan. Ini melibatkan komunikasi yang jujur, dengan membangun rasa kepercayaan, kita dapat menciptakan koneksi yang lebih dalam dan bermakna dalam kehidupan pribadi. Saran dari buku. Membangun komunikasi yang efektif, yaitu kita harus bisa membangun komunikasi yang baik antar sesama dan cara jadilah pendengar yang baik. Berlatih empati, komunikasi dengan jujur.